pemenang Pilpres adalah 02 atau gimana pendapat Habib? Kalau itu tanya pendapat anak, itu tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahar Smaiq. Bahar Smaiq ini adalah memang salah satu loyalis Pak Rizik Syihab ya, yang apapun yang dikatakan oleh Rizik Syihab semua benar. Momentum video kali ini yang akan kita reaksi bagaimana seorang cucu palsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa sekali lagi nasab mereka terputus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengan lancang dan kurang ajar di depan jamaah memprovokasi, memperlihatkan kebenciannya terhadap Bapak Presiden Prabowo. Ya boleh jadi karena sakit hati. Di dalam Pilpres kemarin kan kita tahu sendiri bahwa Bahar Smaiq ini mendukung Anies Baswedan, sesamanya dari Yaman. Untung aja tidak menang ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya menang Anies Baswedan, bagaimana jadinya negeri ini. Betul-betul diambil alih secara sistematis dan masif. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita juga tidak boleh menyalahkan Bahar Smaiq secara full sebenarnya, karena keberadaan Bahar Smaiq di tempat itu melakukan ceramah pasti diundang. Nah, yang undang ini tidak mungkin orang Yaman, tidak mungkin itu. Pasti orang pribumi yang boleh jadi sudah menjadi mukibing akutnya mereka. Oleh sebab itu, apapun alasannya, sejelek-jeleknya seorang pemimpin, saya kira final itu kita yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah ala nahdiyah tidak pernah melakukan hujatan-hujatan apalagi provokasi atas dasar mengkritisi kepada pemimpin. Itu tidak ada rumusnya. Nah, di sini juga menegaskan bahwa memang sesungguhnya mereka ini pahamnya bukan aswaja. Ini lebih mirip paham Syiah yang selalu memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Nah, itu yang terjadi. Bahkan bisa dikategorikan paham Khawarij yang memang anti dengan pemerintah kalau bukan dari orang-orangnya yang berkuasa. Jadi siapapun. Soal narasi yang dibangun itu hanya alasan saja untuk membenarkan pahamnya secara tanda petik. Jadi untuk membuat rasionalisasi tentang apa paham sesungguhnya yang dia sembunyikan. Nah, ironisnya karena mereka juga ini memiliki kultur yang maulidan, tahlilan, sama dengan Nahdien. Itulah yang kemudian mereka selalu juga mengglorifikasi dirinya sebagai orang yang berpaham aswaja. Tetapi sangat ambivalensi dengan gerakan politiknya, gerakan sosialnya di masyarakat, melakukan provokasi. Bahkan dulu yang namanya Rizik Syihab, bosnya Bahar Smaiq ini, mengagung-agungkan yang namanya ISIS. Dan kalau kita juga membongkar lebih dalam bagaimana afiliasinya terhadap partai politik, ya itu dominan apresiasinya ke partai-partai yang memiliki background Ikhwanul Muslimin. Silakan sahabat-sahabat simpulkan sendiri partai apa yang saya maksudkan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, ini ada videonya panjang kurang lebih 6 menit. Coba kita dengar dulu bagaimana nyirang Bahar Smaiq terhadap Pak Prabowo begitu dia berani mengatakan terhadap presiden terpilih sebagai presiden atau pemimpin pengkhianat. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan ada bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak akan
Anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente gak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali. Hanya lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak gak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Ini paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena pernah disahkan, mau apa lagi? Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Anies tidak ada urusan. Maka Majelis Suri telah mensahkan, oke, sah, jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar Smith gak perlu ikuti. Bagi Bahar Smith. Anak udah dengar. Anak sering bawa hadis Rasulullah SAW. وإياكم والكاذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan-kerusakan. Kerusakan bisa membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita, loh, iya, rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Nah, sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosanya juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana.
Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Harap pemimpin yang soleh, harap pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Bang, yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Jadi nggak ada ngaruh. Mau Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presidennya, Bahar Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan merugikan rakyat, apalagi pro pada hasil. Jelas ya, jelas apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini. Memang agak panjang sebenarnya videonya ini, cuma saya potong, saya kira poinnya kita sudah dapat. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah memang sudah harus mengeluarkan aturan, melarang orang untuk berceramah sembarang. Maksud saya ya penceramahnya sudah benar itu disertifikasi. Sama dengan di negara-negara yang ada di luar sana, misalnya di Arab Saudi, itu kan tidak bisa itu orang sembarang ceramah kalau tidak ada sertifikatnya. Yang dekatlah di Malaysia misalnya. Nah, di Indonesia atas dasar demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dibiarkan saja. Nah, inilah efeknya. Karena itu memang saya selalu mengatakan bahwa negara demokrasi bisa tumbuh dengan baik manakala pendekatannya itu represif. Ya contohnya terhadap orang-orang seperti ini. Nah, jadi silahkan misalnya mengeluarkan pendapat, memberi masukan, tetapi jangan kemudian dengan caci maki, jangan dengan provokasi terhadap umat untuk sengaja melawan pemerintahnya. Itu kan tidak bagus itu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad itu. Dan ironinya lagi kan mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Dan itulah yang membuat banyak orang yang ikut dengan fatwa-fatwa mereka karena mereka dianggap sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keuntungannya karena 2 tahun terakhir ini ada tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang merungkatkan mereka sehingga bisa mengerem. Sudah banyak orang yang sadar, sudah banyak mukibing yang kemudian bertaubat dan kembali mencintai ulama-ulama pribumi. Ini yang sangat kita sesalkan memang. Mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo melalui Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri itu bisa membuat semacam regulasi yang mengatur penceramah sehingga tidak boleh lagi sembarang tampil untuk memberikan ceramah karena sangat berbahaya bila ini dilakukan terus-menerus. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.